Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putra Aulia, NPM 202170084 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim dan juga beberapa peralatan yang dipergunakan dalam praktikum meteorologi dan klimatologi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari, di mana radiasi sinar matahari ini merupakan alih energi yang tanpa memerlukan perantara untuk mentransmisikannya. Kemudian yang kedua adalah sudut datang dan lamanya penyinaran, di mana sudut datangnya matahari ini dibentuk oleh permukaan bumi, sedangkan lamanya penyinaran ini dihitung dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Yang ketiga adalah temperatur udara. Temperatur udara merupakan parameter yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu udara. Yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara merupakan tenaga yang menggerakkan massa udara tertentu tiap luasan tertentu. Yang keenam adalah penguapan. Penguapan merupakan suatu proses perubahan molekul pada benda cair menjadi gas. Kemudian yang ketujuh adalah penutupan awan, di mana penutupan awan ini merupakan fraksi langit yang dikaburkan oleh awan yang dilihat dari lokasi tertentu. Kemudian yang kedelapan adalah kecepatan dan arah angin, merupakan tujuan aliran atau berhembusnya angin. Kemudian yang terakhir adalah presipitasi, merupakan proses terkondensasinya air sehingga keluar dari larutan di saat atmosfer berada pada titik jenuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang dipergunakan dalam praktikum meteorologi dan juga klimatologi. Nama alat ini merupakan Gun Melani yang berfungsi sebagai pencatat intensitas cahaya matahari dengan satuan kalori dan skala cm persegi atau Langley. Cara kerjanya sewaktu memasang alat ini di pagi hari dengan alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Cara penempatan alatnya ini dengan dibalik. Kemudian yang kedua adalah aktinografi metal yang berfungsi sebagai pencatat intensitas cahaya matahari secara otomatis dengan satuan kalori dan skala cm persegi atau Langley. Cara kerjanya menggunakan kertas pias yang diganti setiap hari. Cara penempatan alat ini merupakan di permukaan yang datar. Alat ini bernama Campbell-Stokes yang berfungsi sebagai pencatat lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam dan skala persentase atau persen. Cara kerjanya menggunakan pembakaran pias di mana panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam dan hanya pada keadaan matahari terang saja pias bisa terbakar. Cara penempatan alat ini di ruang terbuka dan di permukaan yang datar. Kemudian di sini ada psikometer standar yang berfungsi sebagai pengukur suhu udara dan juga kelembaban udara. Satuan suhu derajat Celcius dan skala dengan persen. Cara kerja alat ini menggunakan termometer bola basah dan juga bola kering, di mana termometer bola basah digunakan untuk mengukur kelembaban udara, sementara termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara. Cara penempatannya ini di atas permukaan yang datar. Kemudian alat ini bernama termometer tanah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu tanah dengan satuan derajat dan skala Celcius. Cara kerjanya pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0,5 sampai 100 cm di dalam permukaan tanah. Cara penempatan alat ini di atas permukaan sampai di dalam tanah. Alat ini bernama barometer yang berfungsi sebagai alat pengukur tekanan udara dengan satuan milibar atau MB. Alat ini dilengkapi dengan termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruangan. Cara penempatan alatnya ini dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Barograf merupakan alat yang berfungsi sebagai pencatat tekanan udara secara otomatis dengan satuan atau skala milibar. Dengan cara kerjanya ini menggunakan sensor tabung hampa udara atau kotak logam. Cara penempatan alat ini dihubungkan dengan tangka dan menggores pias.
Anemometer cup merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur arah dan kecepatan angin dengan satuan arah mata angin dan skala knots km per jam. Cara kerja alat ini adalah mengukur arah dan kecepatan angin, dan cara penempatan alatnya ini diletakkan pada ruang terbuka. Kemudian alat ini bernama WindForce yang berfungsi sebagai alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat dengan satuan arah mata angin dan skala knots km per jam. Cara kerja ini mencatat arah dan kecepatan angin sesaat dan cara penempatan alatnya pada lahan terbuka. Alat ini bernama termohigograf yang berfungsi sebagai alat pencatat suhu udara dan kelembaban udara atau nisbi dengan satuan derajat Celcius dan skala persentase atau persen. Cara kerja alat ini menggunakan sensor suhu yang terbuat dari logam dan cara penempatan alatnya adalah di atas permukaan yang datar. Alat ini bernama Oven Pan Evaporimeter yang berfungsi sebagai alat pengukur penguapan air secara langsung dengan satuan milimeter atau mm. Cara kerjanya ini mengukur penguapan air dan cara penempatan alatnya di permukaan tanah. Nama alat ini merupakan ombrometer yang berfungsi sebagai alat pengukur curah hujan dengan satuan atau skala milimeter yang cara kerjanya ini permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal yang cara penempatan alatnya di atas permukaan tanah setinggi 120 cm. Nama alat ini merupakan ombrometer tipe Hellman yang berfungsi sebagai alat pencatat curah hujan secara otomatis dengan satuan milimeter. Cara kerjanya ini setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Dan cara penempatan alat ini di lahan terbuka. Kemudian alat yang terakhir adalah Automatic Rain Gauge atau ARG yang berfungsi sebagai pengukur curah hujan secara otomatis dengan satuan atau skala milimeter. Cara kerjanya ini mengukur curah hujan secara otomatis. Cara penempatan alat di tempat terbuka. Kelebihan alat ini adalah dapat menampilkan data curah hujan setiap menit, setiap jam, atau bahkan setiap hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.